Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-ghaniyyi 'anil syukri syakirin, wal ghaniyyi 'anil hamdil hamidin, al-qail innani anallah la ilaha illa ana fa'budni ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian. Mengawali pagi hari ini dengan tazkirah ringan, tapi mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari inspirasi mengawali ibadah kita yang bentuknya kerja hari ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, agama kita yang berdasarkan tauhid itu mengajarkan visi hidup yang jelas. Visi ini agar manusia menjalani hidupnya dengan baik, dengan benar. Karena sesungguhnya gerak-gerik hidup makhluk Allah, terutama manusia, itu sangat ditentukan oleh pikirannya. Kalau dipandu oleh wawasan tauhid, maka hidupnya akan sangat baik. Ada dalil begini, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah sebagai yang pencipta kehidupan, itu seluruhnya sudah diatur. Bahkan dalam kehidupan manusia kita diinformasikan lagi bahwa sebenarnya kehidupan manusia itu dijamin oleh Allah. Bahwa ada upaya yang oleh agama disebut dengan kasab, itu cara Allah memuliakan hambanya dan menguji tingkat amalannya. Baik bekerja untuk mencari kesejahteraan hidupnya maupun adab-adabnya. Itu hanya untuk memuliakan makhluk Allah. Tapi sesungguhnya kehidupan seluruh makhluk sudah ditentukan atau dhaman kalau bahasa agamanya itu. Ada juga beberapa dalil yang menggunakan istilah ala. Nah, pagi hari ini kita mencoba mengangkat tentang perkara yang menjadi jaminan Allah. Tujuannya adalah agar manusia menjalaninya itu dengan baik, tidak terlalu merasa dirinya lah, dan hanya dia bisa meraih sesuatu kalau dia melakukannya, apalagi kalau mau menghalalkan segala cara. Nah, pemirsa sekalian, berkenaan dengan itu, ada dalil tauhid yang sangat mendasar kepada kita. Dalam surat Hud itu ayat 6, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbah, sama sekali tidak ada yang melata bergeraklah kalau di bumi ini. Min dabbatin fil ardi illa kecuali. Jadi tidak ada yang melata, tidak ada gerak-gerik dari manusia sampai kepada binatang yang ada kuman yang tidak terlihat secara mudah oleh manusia biasa. Allah tegaskan illa 'alallahi. Ini menggunakan kata ala. Kecuali sudah menjadi tanggungan Allah. Itu dia.
Apanya itu? Alallahi rizquha. Pertama, rezekinya. Jadi, kehidupan makhluk Allah sebenarnya sudah ditentukan olehnya. Yang kedua, wa ya'lamu mustaqarraha. Allah Maha tahu di mana cocoknya hidup si A. Manusia cocoknya di mana? Ada yang cocok di daerah tropis. Ada yang cocok. Ada yang bisa dan bertahan hidup di daerah salju. Allah sudah tahu semua itu. Ada bahkan yang hidupnya di tempat yang memang Allah yang tentukan. Dia hidupnya kalau musim kemarau. Just misalnya, Bandike, kalau kita di sini, misal ini, itu bukan kebetulan. Itu bukan begitu adanya saja. Allah yang sudah kasih kondisi demikian. Daun pandan bagi yang sering makan coto. Kamparnya coto itu dengan ketupat. Itu tempatnya di rawa. Allah yang semua ngatur itu. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Jadi, penjelasan ini seringkali dimaknai secara murji'ah. Paham teologi murji'ah itu ada. Oh, bahwa kalau begitu, ya sudah begitu. Memang dalilnya. Ini kita ulas sedikit dalilnya. Itu faham murji'ah. Dia kadangkala melemahkan seseorang, bukan bertawakal karena tidak berusaha, tapi dia bilang sudah begitu. Tapi paham terbaik dari ayat ini adalah Allah yang jamin. Tapi Allah kasih kepada hambanya namanya kasab. Allah mendorong manusia bahwa saya sudah jatahkan. Tapi caranya kamu harus mulia. Untuk mendapatkan rezeki, kau harus kerja. Jadi ayat ini harus difahami secara baik, makanya harus banyak buka literasi. Banyak dialog dengan kiai kita. Harus difahami dengan teologi ahlus sunnah. Apa yang dijamin oleh Allah bukan untuk membuat kita fatalisme, murji'ah. Pokoknya kalau begitu bekerja atau tidak Allah sudah atur. Masuk surga atau masuk neraka nanti kan Allah yang tentukan, tiada daya. Bukan begitu cara memahaminya. Allah jamin, tapi Allah kasih kesempatan kasab kepada makhluknya untuk memuliakan amal-amalnya. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ibaratnya muqaddimah tadi bahwa Allah yang menjamin kehidupan ini. Bahkan gerak-gerak manusia saja, bahkan seluruh makhluk lainnya Allah yang sudah skenariokan. Kira-kira gitu. Ini kalau dalam kajian keagamaan itu ada dua faham yang saya sudah antar sedikit tadi. Ada yang berfaham fatalisme, murji'ah namanya. Lalu ada yang proporsional, dan ini yang mayoritas ahlus sunnah mengajukan namanya kasab. Tapi ada Mu'tazilah dekat-dekat dengan Qadariyah justru sangat mengandalkan manusia. Nah, tapi izin saya lanjut tentang apa yang menjadi jaminan Allah. Kalau ayat tadi pertama rezekinya. Yang kedua adalah wa ya'lamu mustaqarraha, tempat hidupnya. Rezeki dan tempat hidup itu sangat erat kaitannya. Nah, karena ini ditentukan oleh Allah, berupayalah
cari apa yang sudah disiapkan oleh Allah, itu tinggal datang bikin apa? Bekerja. Wa ya'lamu mustaqarraha. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, kita dekati. Kalau dijatah oleh Allah, pertama rezeki tadi, tempat tinggal. Sekarang cara mendapatkan rezekinya Allah. Allah juga memberikan informasi dalam Al-Quran bahwa bagi orang yang berupaya mendekatkan dirinya kepada Allah lewat pengabdian yang ikhlas, istilah agama menolong agama Allah, Allah sudah menjamin, sudah menjatahkan baginya sebuah kemenangan, kesuksesan. Saya bacakan dalilnya karena ini penting, isyarat ayat itu menarik untuk menjadi motivasi bagi kita. Ayatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, pasti Allah menolongmu. Yang perlu perbaiki di sini pemahamannya adalah apa yang dimaksud dengan menolong Allah. Kan Allah yang jatahkan tadi. Kenapa kita yang menolong? Ini pemahaman terdasar, paling awal. Yang dimaksud di sini adalah berbuat baik, mencari ridho Allah, yang Allah sudah kasih tadi kesempatan namanya kasab. Berlombalah untuk menguji amalmu. Siapa yang paling banyak melibatkan diri, bekerja sama, maka dia yang akan paling banyak mendapatkan hasilnya. Dalam hal manusia mau tenang hidupnya, mau diberikan kesuksesan oleh Allah. Hari ini kan kita menyekolahkan anak, tidak tanggung-tanggung. Kita mau sukses. Itu adalah cara yang benar. Tapi caranya adalah bawa dia kepada jalan yang sunnatullah. Mau sukses maka belajar. Mau kaya maka berusaha. Mau bahagia, komitmen. Mau mendapat amanah, jujur. Begitu prinsipnya memanai ayat ini. Kalau mau sukses, lakukan apa yang menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini kesuksesan, ketenangan, bahkan kemenangan, dalam ayat ini kan disebutkan wa yutsabbit aqdamakum. Kadangkala kamu digoyah, kamu mau digeser, ada makar untukmu. Memang begitu kehidupan sempit di dunia ini. Tapi Allah tegaskan, wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan menegakkan kedudukanmu. Jangan panik, don't panic. Jangan mudah goyah. Baru kabar angin, goyah dia. Kenapa? Berarti tidak faham bahwa jaminan Allah berlaku, sunnatullahnya. Siapa yang berupaya dengan baik, tidak melakukan pelanggaran, Allah jamin ketenangannya. Wa yutsabbit aqdamakum. Pemirsa sekalian, ayat ini tadi menggunakan kata in. Jika. Kalau kita gambarkan sebuah pintu, memang ada kesuksesan di balik pintu. Ada sebuah ruang yang tamannya luar biasa, tapi ada jalan masuknya. In ini harfu isyarah namanya dalam bahasa Arab. Jika maksudnya siapa yang bersungguh-sungguh dan mau berusaha. Sekali lagi, tidak dimaknai bahwa kalau kita mengangkat tema dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala membuat kita nerimo, kata bahasa Jawanya gitu.
Tapi justru harus, dan ini sunnatullah di lingkungan kita. Orang bilang usaha tidak mendustai hasil. Allah jamin untuk motivasi melakukannya, mengerjakannya. Hadirin pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah kuatkan ayat ini dengan ayat lain. Ini namanya bayanul ayah bil ayah. Allah berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur." Sesungguhnya Allah membela orang-orang beriman itu. Coba kita lihat. Untuk mendapat jaminan pembelaan dari Allah harus beriman. Jadi pembelaannya bukan otomatis mau beriman mau tidak, mau banyak pelanggaran mau tidak, mau jujur mau korup, dibela oleh Allah. Bukan itu maksudnya. Bukan. Jadi ayat ini termasuk tema yang kita angkat adalah bagaimana melahirkan motivasi dalam diri hamba Allah, merujuk kepada cara faham ayat berdasarkan akidah Ahlus Sunnah. Allah memang sudah menjatahkan kehidupan seperti itu, tapi upayakan dengan sungguh-sungguh. Kan kadangkala dalam hidup ini mengandalkan, sebagian orang mengandalkan cara pikir yang demikian secara ekstrim. Pada sisi lain juga sebaliknya, lupa ketaatan kepada Allah, lupa norma-norma, dia banyak melanggar, yang penting hari ini dia bisa dapat. Iya. Mudah-mudahan pemirsa sekalian dengan tema yang sederhana ini, bahwa Allah menjamin ke kita, tapi ada upaya serius dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di muqaddimah tadi saya tegaskan bahwa tauhid yang mengajarkan kepada kita visi hidup seperti ini, bahwa kehidupan makhluknya Allah yang jamin. Tinggal berupaya secara serius, sungguh-sungguh atau berikhtiar dalam segala aspek hidup itu. Dalilnya selalu tertuntun. Nah, misalnya Allah jamin bagaimana memudahkan rezeki, bagaimana memudahkan kehidupan yang baik, maka tugas hamba adalah maksimalkan potensi yang Allah berikan. Fahami potensi kita. Apa yang kita lihat yang terindah orang sukses. Cemburulah, cemburu positif. Lihatlah, maulah seperti itu. Tapi awali dengan mengenal potensi diri. Man arafa nafsahu, walaupun dalil ini dalil sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Maksudnya, kalau Allah itu menyediakan segala jurusan, segala bakat. Kalau anak-anak ada jalur suksesnya. Maka apa yang sesuai dengan bakat dan potensi seseorang harus ditahu dulu. Itu pertama. Bukan asal orang kita lihat bahwa ini jaminan Allah, orang sukses seperti itu kita juga mau. Bukan hanya itu. Makanya ada syarat-syarat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perspektif agama selalu didasarkan kepada takwa.
Misalnya, barang siapa yang mau longgar hidupnya, rezekinya bagus, lancar, maka Allah katakan, wa may yattaqillaha, siapa yang kualitas ketakwaannya, kesejukan batinnya, kerja-kerjanya dia yakin ini terpandu, ini yang diridhoi Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan apa yang sudah dijamin secara total tadi, secara kolektif tadi, akan diberikan kepada yang sesuai usahanya orang. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki kepada dia. Lanjutannya, setelah berusaha, berikhtiar maksimal sesuai potensi, orang bilang badlul juhdi, mengerahkan seluruh potensi untuk meraih apa yang dijatahkan oleh Allah. Ada lanjutannya. Wa may yatawakkal 'alallahi, harus juga mengandalkan tawakal kepada Allah. Fahuwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Balighu itu, innallaha balighu amri, itu mengalahkan segalanya. Maksudnya, Allah yang menjatahkan, Allah juga yang paling kuat penentuannya, maka tawakallah kepadanya. Bahasa tawakal ini bukan bahasa pasrah yang menyerah, bukan. Setelah berikhtiar maksimal, ilmu masuk, tenaga masuk, silaturahim masuk, jaringan masuk, koneksi segalanya, tawakallah kepada Allah. Itu yang menguatkan hati. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kasih contoh satu. Kesehatan, karena ini sedikit terganggu kesehatan ini, eranya flu. Kesehatan itu Allah jaminkan bagi yang kuat caranya menjaga agar sehat. Nah, ada hadisnya begini. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaan. Banyak hadis lain yang menegaskan hal yang sama. Allah tidak menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah juga sudah mempaketkan cara sembuhnya, syifaan. Jadi, apa artinya ini? Kesehatan harus diupayakan meminimalkan penyebab penyakit itu. Dalam akidah yang benar, Allah memang yang sudah mengatur, menskenariokan segalanya, menjamin segalanya. Tapi Allah juga mendorong kita agar senantiasa berupaya maksimal. Sebagai catatan pemirsa sekalian, apa yang kita bahas pagi hari ini adalah bahwa jaminan Allah Subhanahu wa taala itu yang kita angkat pagi hari ini sebenarnya mendorong makhluknya, mendekatinya dengan pandangan keimanan dan proporsional. Seimbangkan di dalamnya usaha kita, ilmu kita, potensi kita, modal kita untuk meraih apa yang dijatahkan oleh Allah itu. Maksimalkan. Yang kedua, jangan lupa karena sangat terbatasnya kemampuan manusia, maka kekuatannya adalah di doa. Jadi setelah usaha maksimal, ikhtiarnya sudah sangat benar, perencanaannya bagus, maka berdoa. Berdoa itu sudah menenteramkan hati. Ada orang berdoa begini, dia setelah bekerja, dia pasrah kepada Allah, dia tawakal. Bahkan dia bilang, sebenarnya tampak saya raih penghasil ini. Kalau saya sudah tawakal, sudah tenang hidup saya. Itu dia.
Dia akan bilang, kan sudah dijatah oleh Allah. Modal ini penting pemirsa sekalian. Akan melahirkan orang yang betul-betul qanaah. Tidak suka gerasa gerusuk. Pendekatannya kepada relasinya, kepada pimpinannya misalnya, tidak usah pura-pura. Dia akan memperlihatkan independensi dan profesionalisme. Orang kantor bilang, kerja-kerja profesional yang diperlihatkan. Kira-kira itu pada saat tawakal. Yang berikutnya tentu adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena larangan ini tidak membuat hati seseorang tentram, dan tentu kalau tidak tentram, rezeki Allah akan jauh. Minimal batinnya akan tersiksa. Maka kembalilah apa yang dituntun Allah. May yattaqillaha wa may yatawakkal 'ala Allah. Itu yang kita kuatkan untuk meraih apa yang sudah dijatahkan oleh Allah dalam kehidupan seluruh makhluknya, termasuk kita ini manusia. Terbatas pemirsa sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.